untuk menjelaskan kepada ayah Vicky. Maafkan aku sobat, tapi ayah Vicky tidak terima dengan penjelasan apapun yang diberikan oleh ayah Kemuning. Ayah Kemuning tetap ingin pernikahan Kemuning dan Vicky berlangsung. Bukan karena persahabatannya dengan ayah Kemuning, melainkan karena kekayaan yang dimiliki oleh ayah Kemuning. Ayah Vicky berharap pernikahan anaknya Vicky dengan Kemuning membuat Vicky mendapatkan sebagian harta dari sahabatnya itu. Vicky yang sejak awal telah menolak perjodohan itu terus berusaha menenangkan ayahnya dan mengajaknya untuk pulang. Sudahlah ayah, aku kan sudah katakan pada ayah, tidak ada gunanya kita datang ke rumah ini. Lagi pula, aku kan sudah katakan pada ayah, aku tidak ingin menikahi gadis itu. Ayah Vicky terus memberi kode pada Vicky dan tetap ingin agar pernikahan anaknya berlangsung dengan Kemuning. Tidak bisa Vicky, dia sendiri yang telah merencanakan perjodohan kalian, tapi dia sendiri yang membatalkannya. Ayah tidak terima dengan ini. Ini sudah mempermalukan keluarga kita. Ayah Kemuning kembali terus untuk memberikan penjelasan kepada ayah Vicky secara baik-baik. Namun lagi-lagi ayah Vicky tetap tidak ingin mendengarkan alasan apapun darinya. Ayah Vicky tetap ingin Vicky menikah dengan Kemuning. Karena jika Vicky tidak menikahi Kemuning, maka impiannya untuk menguasai sebagian harta ayah Kemuning akan gagal. Perdebatan antara ayah Vicky dan juga ayah Kemuning terjadi. Vicky terus berusaha melerai perdebatan itu, namun ayah Vicky tetap tidak peduli. Hingga akhirnya suara perdebatan antara ayah Vicky dan ayah Kemuning terdengar oleh Kemuning yang saat itu berada di dalam kamarnya, dan juga kakek dan nenek Kemuning yang saat itu berada di dapur. Mereka segera berlari keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Kemuning, kakek, dan neneknya tampak begitu kaget melihat ayahnya sedang berdebat dengan temannya. Namun hal yang lain yang membuat Kemuning semakin kaget adalah Vicky. Dia teringat betul bagaimana Vicky dan anak buahnya menculiknya. Kemuning menatap Vicky tajam. "Kamu?" Vicky tersenyum melihat Kemuning. Dia tidak menyangka gadis yang akan dijodohkan dengannya adalah gadis yang dia cintai. Vicky pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah gadis ini yang akan aku nikahi?" Ayah Vicky berkata, "Iya Vicky, ayah rasa inilah gadis yang akan kamu nikahi. Anak dari orang ini. Orang telah mengingkari janjinya. Ayah tidak akan membiarkan hal itu terjadi Vicky. Biar bagaimanapun, kamu akan tetap menikahi gadis ini." Vicky kemudian berkata kepada ayahnya, "Jika gadis yang akan dinikahkan denganku adalah gadis ini, maka dengan senang hati aku sangat bersedia ayah. Karena gadis inilah yang aku cintai ayah." Ayah Vicky tampak senang mendengarkan perkataan Vicky. Kemuning mendekati ayahnya dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, laki-laki ini yang telah menculik aku ayah. Dia dan semua anak buahnya yang telah melukai lembah ayah. Laki-laki ini bukan laki-laki yang baik ayah. Aku mohon ayah, batalkan pernikahan ini." Ayah Kemuning yang tadinya masih ragu untuk membatalkan pernikahan Kemuning dengan Vicky karena hubungannya dengan ayah Vicky adalah sahabat dekat saat mereka masih muda dulu, kini bertekad benar-benar akan membatalkan pernikahan Kemuning dengan Vicky. Tentu hal itu membuat ayah Vicky dan Vicky semakin marah, sehingga ayah Vicky dan Vicky pun membuat keributan dalam rumah Kemuning. Hampir semua anak buah ayah Kemuning masuk dan siap melaksanakan perintah dari ayah Kemuning.
Namun sebelum ayah Kemuning mengatakan sesuatu, Vicky dan ayahnya berlari keluar dan pulang ke rumah mereka. Setelah kepergian Vicky dan ayahnya, ayah Kemuning meminta maaf kepada Kemuning. "Tolong maafkan ayah, nak, atas keputusan ayah ini. Ayah benar-benar tidak tahu. Ternyata laki-laki itu sangat berbahaya bagi dirimu. Ayah bermaksud untuk menikahkanmu dengannya, karena ayah ingin ada seseorang yang menjaga Kemuning. Tetapi ternyata ayah salah dalam memilih calon suami untukmu." Kemuning kemudian memeluk ayahnya. "Tidak apa-apa ayah, semuanya belum terlambat. Sekarang ayah sudah tahu siapa laki-laki yang akan ayah jodohkan dengan Kemuning kan? Jadi lupakan mereka ayah. Ayah harus banyak istirahat, agar ayah segera sembuh." Kemuning dibantu dengan beberapa anak buah ayahnya, kembali membawa ayahnya masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Saat berada di dalam kamarnya, ayah Kemuning berkata kepada Kemuning sambil tersenyum, "Anakku, jika kamu bertemu dengan lembah, katakan kepadanya, ayah ingin bertemu." Kemuning tersenyum sambil mengangguk. "Iya ayah, nanti akan aku sampaikan." Dengan perasaan sangat bahagia, Kemuning ke kamarnya dan menelpon lembah. "Halo, siapa ini?" kata lembah menggoda Kemuning. "Menurutmu siapa?" kata Kemuning. Lembah masih pura-pura tidak tahu. "Apakah aku bicara dengan gadis yang sombong itu? Atau dengan gadis cantik yang memberikanku es krim?" Kemuning sedikit tersenyum. "Sepertinya dua-duanya." Lembah kembali menggodanya. "Oh iya, benarkah itu? Apakah gadis itu yang dulunya selalu mengusirku dan menyuruhku pergi dari kehidupannya? Apakah kini dia merindukanku?" Kemuning berkata dengan santai. "Tidak juga. Aku menelpon bukan karena merindukanmu, tetapi karena ayah yang menyuruhku." Lembah masih menggoda Kemuning. "Benarkah itu?" Kemuning meyakinkan lembah. "Iya, benar. Ayah menyuruhmu datang ke rumah. Ayah ingin bertemu denganmu." Lembah berkata, "Baiklah, aku akan datang. Tetapi jika aku datang, apa yang akan kamu berikan padaku?" Kemuning berpikir sejenak, lalu berkata, "Memangnya apa yang kamu inginkan dariku?" Lembah berbisik, "Aku akan mengatakannya saat aku bersamamu." Setelah menutup telepon, Lembah dan Kemuning sama-sama tersenyum malu-malu. Sementara di rumahnya, Vicky dan ayahnya terlihat sangat marah pada ayah Kemuning. Berani sekali dia membatalkan pernikahan yang sudah dia rencanakan sendiri. Jika pernikahanmu dengan Kemuning sampai batal, itu artinya kesempatan ayah untuk menguasai sebagian harta mereka akan gagal. Vicky pun berkata dengan kesal, "Itu keinginan ayah. Tetapi keinginanku tidak hanya itu, ayah. Aku ingin menikahi gadis sombong itu. Dan setelah aku menikahinya, aku akan memberinya pelajaran atas apa yang sudah dia lakukan padaku saat di kereta api itu." Ayah Vicky menambahkan, "Kamu benar, Vicky. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan ayah juga akan mendapatkan apa yang ayah inginkan." Vicky kemudian kembali berkata, "Tapi bagaimana caranya, ayah? Teman ayah itu kan sudah membatalkan perjodohan ini." Ayah Vicky terdiam, lalu kembali berkata,
Hal itu akan kita pikirkan solusinya, nak. Tidak lama kemudian Lembah pun tiba di rumah Kemuning. Anak buah ayah Kemuning langsung membawa Lembah ke dalam rumah menemui ayah Kemuning. Kemuning yang saat itu melihat Lembah langsung tertunduk tersipu-sipu malu. Ayah Kemuning tersenyum pada Lembah. Begitu pula dengan kakek dan nenek Kemuning. Nenek Kemuning berdiri dan mengajak Lembah untuk duduk di dekat ayah Kemuning. Kemarilah nak, jangan malu-malu. Setelah Lembah duduk, ayah Kemuning kembali tersenyum. Bagaimana kabarmu nak? Lembah tersenyum, lalu berkata dengan sedikit gugup. Baik tuan, tuan sendiri bagaimana? Lembah merasa sedikit aneh, dirinya seperti seseorang yang telah melakukan kesalahan dan akan diadili. Ayah Kemuning tersenyum. Ya, seperti inilah keadaanku. Hanya menghabiskan waktu di tempat tidur. Dibawa ke rumah sakit pun rasanya percuma. Jadi, lebih baik di sini bisa menikmati waktu yang ada bersama dengan kalian. Mendengar perkataan ayahnya, Kemuning langsung memeluk ayahnya. Jangan berkata seperti itu, ayah, kata Kemuning sambil menangis. Ayah Kemuning membelai rambut putrinya yang saat itu masih memeluknya. Ayah Kemuning menggenggam tangan Lembah, lalu berkata, jika aku meminta tolong satu hal lagi padamu, maukah kamu menolongku? Lembah tidak mengerti apa maksud perkataan ayah Kemuning, namun Lembah mengangguk dan siap. Jika saya bisa, saya bersedia melakukan apapun itu, tuan. Ayah Kemuning menatap Kemuning yang saat itu kembali duduk di sampingnya dan menggenggam tangan putrinya. Sementara tangannya yang satu masih menggenggam tangan Lembah. Ayah Kemuning berkata dengan mata yang berkaca-kaca, maukah kamu menjaga putriku selamanya? Lembah berkata, maaf tuan, maksud tuan. Ayah Kemuning memperjelas perkataannya. Bersediakah kamu menerima putriku Kemuning menjadi istrimu?